Halo semuanya, di video kali ini kita akan membahas tentang bimbingan konseling atau yang biasa kita sebut dengan BK. Tapi, apakah BK hanya tempat siswa curhat? Yuk kita bahas lebih dalam. Apa itu BK? BK atau bimbingan konseling adalah layanan pendidikan yang bertujuan untuk membantu individu berkembang secara optimal dalam aspek pribadi, sosial, akademik, dan juga karir. Bimbingan konseling tersusun dari dua kata, yaitu bimbingan dan juga konseling. Bimbingan atau guidance yaitu bersifat preventif dan pengembangan. Konseling bersifat kuratif dan remedial, lebih mendalam dan berfokus pada pemecahan masalah secara pribadi. Ada banyak sekali landasan teori BK. Dan di sini saya akan membahas 3 landasan teori BK. Pertama, ada Prayitno dan Erman Arwati pada tahun 1994 menyatakan bahwa BK adalah bantuan berkelanjutan untuk memahami diri dan lingkungan. Yang kedua, ada dari Rohman Natawijaya pada tahun 1981. Di sini disebutkan bahwa BK membantu individu agar bertindak wajar sesuai tuntutan kehidupan. Yang ketiga, dari Permendikbud nomor 111 tahun 2014. Di sini disebutkan bahwa layanan BK meliputi 4 bidang, yaitu bidang pribadi, sosial, belajar, dan juga karir. Kemudian ada 4 isi utama dalam BK atau landasan utama dalam BK. Yang pertama ada landasan psikologis, yang kedua ada landasan sosiologis, yang ketiga ada landasan yuridis, yang keempat ada landasan religius. Yuk kita bahas lengkapnya. Pertama ada landasan psikologis, misalnya seperti teori perkembangan Erikson. Kemudian ada yang kedua landasan sosiologis, yaitu BK membantu siswa beradaptasi secara sosial. Kemudian yang ketiga ada landasan yuridis yang disebutkan pada UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dan yang keempat ada landasan religius, yaitu di mana dia menanamkan nilai moral, akhlak, dan spiritual siswa. Kemudian kita lanjut pada fungsi bimbingan dan konseling. Ada 4 fungsi utama bimbingan dan konseling. Yang pertama ada fungsi pemahaman, yaitu mengenali potensi dan masalah dari siswa. Kemudian yang kedua ada fungsi pencegahan, di mana fungsi pencegahan adalah mencegah masalah untuk berkembang dan mencegah masalah berkembang lebih besar. Yang ketiga ada fungsi pengentasan, yaitu di mana fungsi ini itu membantu memberikan solusi dari masalah yang dihadapi oleh siswa. Yang keempat ada fungsi pengembangan, di mana dia mendorong potensi secara optimal. Kemudian kita lanjut pada prinsip dasar BK. Di sini ada beberapa prinsip dasar BK atau bimbingan konseling. Yang pertama ada kerahasiaan, yaitu bimbingan dan konseling atau konselor itu harus bersifat menjaga kerahasiaan informasi dari siswa. Jadi harus menjaga informasi siswa. Kemudian yang kedua ada kesukarelaan. Jadi tidak boleh ada paksaan di antara dua belah pihak. Yang ketiga ada keterbukaan, di mana dua arah antara konselor dan konseli itu harus saling terbuka. Yang keempat ada kemandirian, yaitu membantu siswa mengambil keputusan secara mandiri atau sendiri. Jadi konselor hanya sebagai fasilitator untuk membantu siswa menyelesaikan masalahnya sendiri. Kemudian yang terakhir ada kepentingan konseli, yaitu fokus utama pada kesejahteraan siswa. Seperti itu. Oke, as a counselor, kita juga memiliki peran. Ada 4 peran sebagai counselor. Yang pertama sebagai fasilitator, yang kedua sebagai mediator, yang ketiga sebagai advokat, dan yang keempat sebagai evaluator. Apa sih itu? Kita bahas selengkapnya. Pertama, sebagai fasilitator, kita membantu konseli dalam mengeksplorasi dan memahami diri serta masalah yang dihadapi siswa. Kemudian yang kedua, sebagai mediator, kita menjadi pencegah dalam konflik yang mungkin terjadi
antara konseli dengan pihak lain, seperti itu. Kemudian yang ketiga sebagai advokat, di mana kita sebagai konselor itu membela kepentingan konseli dalam lingkungan sosial atau pendidikan. Dan yang terakhir, yang keempat, sebagai evaluator, kita menilai efektivitas dan perkembangan konseli selama proses konseling. Kemudian ada beberapa pendekatan yang umum digunakan oleh konselor. Yang pertama ada behavioristik, yang mana dia pembentukan perilaku positif pada konseli. Yang kedua ada humanistik, yaitu fokus pada aktualisasi diri. Yang ketiga yaitu kognitif, yang mana mengubah pola pikir negatif. Dan yang keempat ada integratif, yaitu gabungan berbagai pendekatan. Jadi dia menerapkan dari pendekatan-pendekatan yang lain yang digabungkan menjadi satu, seperti itu. Oke, kita next pada kasus selanjutnya. Saya sebagai guru praktikan di MAN 1 Pasuruan, selama 4 bulan saya menemukan beberapa masalah yang dihadapi oleh siswa di MAN 1 Pasuruan, yang mana saya menempatkan diri sebagai guru bimbingan konseling. Ada 3 permasalahan secara garis besar yang dialami oleh siswa-siswa di MAN 1 Pasuruan. Yang pertama, siswa memilih jurusan yang tidak sesuai dengan kemampuan. Jadi ada beberapa siswa yang dia menginginkan jurusan namun tidak sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Yang kedua, ada siswa enggan datang ke ruang BK. Jadi siswa di MAN 1 Pasuruan telah difasilitasi guru BK dan juga ruang BK. Namun tak sedikit siswa yang enggan atau malas untuk datang ke ruang BK. Kemudian yang ketiga yaitu adanya pembentukan kelompok pertemanan atau yang sering kita sebut dengan circle. Nah, di sini yuk kita kupas tuntas 3 permasalahan utama yang ada di MAN 1 Pasuruan. Pertama, adanya siswa memilih jurusan namun tidak sesuai dengan bakat atau passion yang dimiliki oleh siswa. Di sini terkadang siswa memilih jurusan itu hanya ikut-ikutan oleh teman terdekatnya, atau dia memilih jurusan karena jurusan itu diinginkan oleh orang tuanya, bukan karena passion atau bakat yang dia miliki. Nah, di sini guru BK mengambil peran untuk membantu siswa menyelesaikan masalah yang dia hadapi, yaitu dengan cara apa? Dengan cara dia bertemu dengan siswa tersebut atau memanggil siswa tersebut dan mengajak berbicara secara 4 mata dengan siswa tersebut, kemudian membantu siswa untuk menemukan solusi dan membuat siswa menjadi open mindset, seperti itu. Dan juga di mana guru BK juga memanggil wali murid untuk mencari solusi bersama, sehingga di sini guru BK juga melibatkan orang tua siswa atau wali murid dari siswa yang memiliki permasalahan tersebut. Nah, di sini juga sekolah memfasilitasi adanya tes bakat dan minat, supaya apa? Supaya siswa mengetahui di mana kemampuan atau keunggulan di dalam dirinya. Dan seperti yang sudah saya sebutkan tadi, guru BK juga berkolaborasi dengan wali murid, karena keputusan ini juga harus atas persetujuan wali murid itu sendiri. Dan jika memang ada beberapa siswa yang dia tidak menemukan bakat, atau ada siswa yang memiliki kemampuan atau siswa luar biasa, di MAN 1 Pasuruan juga memberikan atau menyediakan kelas khusus. Jadi di mana ada satu kelas yang isinya kurang lebih ada 15 siswa, yang mana di dalamnya adalah siswa-siswa yang kita sebut dengan siswa luar biasa, yaitu siswa yang dia tidak menemukan kelebihan khususnya, atau dia tidak menemukan kelebihan yang dalam dirinya, sehingga di situ guru juga memberikan perhatian khusus di kelas tersebut. Dan juga tentunya guru harus memiliki kesabaran yang lebih ketika mengajar di kelas tersebut.
Nah, permasalahan ini sudah dihadapi oleh pihak Man Satu Pasuruan secara setiap tahunnya. Jadi, Man Satu Pasuruan juga sudah mulai menemukan solusi dari masalah yang dihadapi tersebut. Kemudian yang kedua, adanya siswa enggan datang ke ruang BK. Jadi di Man Satu Pasuruan sudah difasilitasi guru BK dan juga ruang khusus guru BK yang disediakan untuk siswa apabila ingin berkonsultasi dengan guru BK. Namun ada beberapa keluhan yang diutarakan oleh siswa kepada guru, khususnya kepada guru BK, yang mana siswa malu atau enggan atau segan untuk datang ke ruang BK. Mereka memiliki asumsi bahwa ketika mereka datang ke ruang BK atau dipanggil ke ruang BK adalah siswa-siswa yang bermasalah atau siswa yang dikenal sebagai siswa bandel. Nah, sehingga mereka malu atau segan untuk datang ke ruang BK. Nah, di sini pihak Man Satu Pasuruan sudah mulai merespon adanya permasalahan yang dihadapi siswa tersebut, sehingga pihak Man Satu Pasuruan memberikan jam pelajaran khusus untuk pelajaran bimbingan dan konseling, sehingga setiap kelas atau setiap siswa sudah memiliki waktu khusus untuk berkonsultasi dengan guru BK, yang mana yaitu setiap 1 minggu sekali ada 1 jam pelajaran untuk mata pelajaran BK yang dikhususkan untuk siswa berkonsultasi dengan guru BK untuk mengkonsultasikan setiap masalah yang dihadapi oleh siswa, sehingga dari sini siswa bisa lebih terbuka dan lebih leluasa untuk berkonsultasi dengan guru BK, dan guru BK juga bisa lebih mengenal siswa-siswanya. Kemudian di sini juga guru BK difasilitasi untuk memberikan edukasi kepada siswa-siswa terkait dengan permasalahan-permasalahan yang kerap dihadapi oleh siswa, sehingga antara guru BK dan siswa menjadi lebih dekat dan siswa pun menjadi lebih terbuka kepada guru BK. Kemudian permasalahan yang ketiga yaitu adanya pembentukan kelompok pertemanan, di mana permasalahan yang ketiga ini menjadi permasalahan mendasar di setiap lingkup pendidikan, baik dari SD, SMP, SMA, bahkan di lingkup perkuliahan pun adanya kelompok pertemanan itu sudah mendasar. Karena apa? Karena setiap manusia itu manusia adalah makhluk sosial, di mana itu akan menjadi latar belakang adanya kelompok pertemanan. Dan di sini tidak disalahkan adanya kelompok pertemanan, namun kelompok pertemanan yang memberikan dampak negatif pada siswa dan mempengaruhi proses pembelajaran atau proses belajar mengajar, proses belajar siswa itu yang menjadi perhatian oleh guru BK, di mana ada beberapa kelompok pertemanan di luar lingkup sekolah yang memberikan dampak negatif siswa tersebut dan dibawa ke sekolah seperti itu. Nah, di sini guru BK juga memiliki peran atau beliau itu harus memberikan solusi kepada permasalahan yang dihadapi siswa. Yang pertama, ada program inklusif yang mendorong interaksi antar kelompok. Jadi, guru BK harus memberikan pemahaman kepada siswa bahwa kita juga harus pandai untuk memilih adanya lingkungan pertemanan, gitu. Kemudian, guru BK juga harus menguatkan karakter siswa ketika di sekolah, sehingga siswa tidak mudah terpengaruh oleh lingkungan pertemanan yang ada di luar kelas atau di luar sekolah. Kemudian guru juga harus memberikan pengawasan terhadap dinamika sosial di kelas. Jadi guru harus benar-benar memberikan bekal dan juga pengawasan kepada siswa. Nah, jika sudah ada permasalahan yang dihadapi siswa secara nyata, guru BK juga harus turun tangan dan juga memberikan solusi yang nyata kepada siswa. Seperti guru BK
mendatangkan kelompok-kelompok pertemanan yang dianggap dia memberikan dampak yang negatif kepada lingkungan siswa di sekitarnya, dan guru memberikan edukasi, kemudian guru mencari titik permasalahan yang dihadapi oleh kedua kelompok tersebut, dan guru memberikan solusi dari permasalahan tersebut, sehingga dari kelompok-kelompok pertemanan tersebut tidak memberikan dampak yang negatif kepada siswa. Seperti itu. Jadi semoga apa yang saya jelaskan mulai dari konsep dasar bimbingan dan konseling, kemudian landasan teorinya, dan juga kepada permasalahan yang saya hadapi selama menjadi guru praktikan asistensi mengajar di MAN 1 Pasuruan bisa bermanfaat kepada pendengar dan juga kepada yang melihat video ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.